Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, anggota jemaat GKI Klasis Bojonegoro dimanapun berada. Jumpa lagi dalam acara Resapi. Firman Tuhan akan kita baca dari Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Kain lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saudara-saudara sekalian, hidup sebagai orang beriman di dalam dunia yang berdosa ini tentu tidak mudah. Kita bisa kehilangan pekerjaan, bisa kehilangan teman, bisa difitnah, bisa dikucilkan dari pergaulan, dan lain-lain. Saya ingat seorang teman yang difitnah gara-gara dia hidupnya lurus, jujur, tapi satu hari dia memergoki atasannya korupsi. Dia hanya memergoki, dia tidak berbuat apa-apa. Tetapi atasannya merasa terancam, takut kalau dia akan dilaporkan. Lalu dia melakukan segala cara untuk membuat dia tersingkir. Sampai akhirnya dia baru puas ketika teman saya itu mengundurkan diri dari pekerjaannya. Saudara-saudara sekalian, pembaca kitab Wahyu ini, pembaca yang pertama, bahkan menghadapi resiko dipenjara, dianiaya, dan dibunuh karena iman mereka. Dan Yohanes, penerima wahyu itu sendiri, pada waktu itu sedang dalam pembuangan di Pulau Patmos. Banyak orang kemudian berkata, jadi orang Kristen biasa-biasa sajalah. Tidak usah terlalu rohani, yang wajar-wajar saja. Tidak perlu mencocok-cocokkan apa yang kita lakukan dengan firman Tuhan, apalagi dalam pekerjaan. Bisa runyam. Pokoknya setiap hari Minggu ke gereja, memberi persembahan, ikut pelayanan, sudah. Tidak perlu juga mendalami firman Tuhan, karena nanti kalau kita semakin banyak tahu, kita juga dituntut banyak. Kalau tidak bisa, nanti malah repot. Saudara, benarkah pendapat demikian? Bisakah menjadi orang beriman seperti itu? Tentu saja tidak bisa. Menjadi orang beriman berarti totalitas. Setengah-setengah, hanya sekedar beragama, berarti sama saja dengan tidak beriman. Saudara-saudara sekalian, bukankah tidak fair kalau kita mau berkat-berkatnya, kita mau janji-janji Tuhan yang luar biasa itu, tapi kita tidak mau menghadapi resikonya. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri, Dia mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Maka tidak berlebihan jikalau Dia berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa yang menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia memperolehnya. Saudara, namun kita tidak perlu khawatir. Hidup sebagai orang beriman di dalam dunia ini memang tidak mudah. Tapi tidak akan pernah sia-sia. Sebab Tuhan mencatat setiap perbuatan orang percaya, setiap perbuatan benar kita dicatat, tidak ada yang terkecuali, tidak ada yang terlewatkan. Padahal dosa-dosa kita justru dihapus oleh darahnya. Luar biasa bukan? Tuhan menghapus dosa kita. Tapi perbuatan benar kita diingat. Itulah yang dilihat oleh Yohanes di dalam penglihatan di Pulau Patmos itu. Di dalam kekekalan orang-orang percaya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang putih bersih, yang berkilau-kilauan. Lalu diberi keterangan di dalam ayat itu bahwa lenan halus itu adalah simbol dari perbuatan-perbuatan
orang-orang percaya yang telah menang. Jadi saudara, kalau dibandingkan dengan penderitaan di dalam dunia ini, kalau dibandingkan penderitaan di dalam dunia ini dengan kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang percaya, kecil atau besar, sangat kecil, bahkan tidak ada artinya. Saudara, ibu-ibu ketika mau melahirkan bayinya, dia harus melawan maut, meregang nyawa. Tetapi ketika bayi itu lahir, apakah ibu-ibu mengingat semuanya? Tidak. Penderitaan itu seolah-olah sirna begitu saja. Kenapa? Karena melihat bayinya yang baru dilahirkan itu luar biasa, maka penderitaannya menjadi tidak berarti. Saudara, seperti itulah nanti kalau kita berjumpa dengan Tuhan. Kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kita semua luar biasa. Di dalam bagian Alkitab yang kita renungkan tadi, kalau saudara baca seluruh perikopnya, itu berbicara tentang pernikahan, hari perkawinan sang anak domba. Saudara-saudara sekalian dan orang percaya dipanggil di dalam perjamuan itu sangat luar biasa. Jadi saudara, mengapa kita tidak berani menghadapi resiko dalam dunia ini? Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang diundang dalam perjamuan kawin sang anak domba. Kiranya saudara dan saya juga termasuk di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena janji Tuhan yang luar biasa, bahwa Engkau memperhatikan dan mengingat semua perbuatan benar kami, tetapi Engkau menghapus segala dosa kami dengan darah-Mu, dan Engkau sudah menyediakan kemuliaan yang begitu besar. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat menghadapi semua resiko iman kami dalam dunia ini dengan kekuatan daripada-Mu, sampai akhirnya kami boleh masuk ke dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.